ini pertanyaan terakhir nih buat semuanya. Oke. Semoga juga bisa jadi closing statement yang paling ulti lah gitu kalau di bahasa. Yang paling berdamage lah ya. Nah, gimana sih ini buat Kak Krisli dulu ya. Bagaimana sih Kak langkah-langkah strategis untuk menumbuhkan ekosistem budaya pop di Indonesia sehingga bisa jadi sumbangan bagi perkembangan budaya untuk dunia khususnya? Untuk budaya pop ya kayaknya mungkin semua stakeholder dari budaya pop itu baik pelaku mungkin kayak organizernya, kemudian mungkin ada kayak investornya yang itu semua kayak harus pertama harus mempunyai visi yang sama, kemudian bersatu dan juga bisa supaya kita tuh sebagai bangsa Indonesia bisa ngasilin karya yang bagus gitu. Nah kemudian kalau dari sisi kontennya apabila kita bisa menyelipkan konten muatan lokal dan dikemas dengan lebih modern sehingga bisa diterima oleh masyarakat global itu akan lebih baik. Tapi mungkin menurut saya sih kita mulai dari Indonesia dulu baru kita keluar. Jadi event-event kayak gini mungkin lebih diseringin gitu ya Mas ya? Ya, penting soalnya. Mungkin ada lagi nggak Mas cara lain selain mengadakan event cosplay ini, tapi yang menyumbangkan budaya pop itu untuk utamanya Indonesia dulu deh gitu. Kira-kira event apa sih yang cocok sebenarnya? Mungkin cosplay yang bisa jawab lebih. Cosplay untuk mengembangkan budaya popnya gitu gimana sih? Kan budaya pop kan luas ya, maksudnya bisa musik, bisa dance, bisa film, game juga bisa, komik juga bisa. Jadi menurut saya di acara seperti ini tuh semuanya bisa muncul sebenarnya, bisa mengenali produknya masing-masing. Dan kalau lebih jauhnya lagi, mungkin angan-angannya ya dari yang terbaik di sini di Indonesia bisa dibawa ke luar gitu. Itu sih. Mungkin bareng dengan pemerintah juga atau dengan pihak-pihak yang berkepentingan juga untuk membawa budaya kita di luar. Oke. Berarti oh iya Mas Kris punya komik atau film yang akan launching mungkin ke depannya? Punya teman-teman belum tahu mungkin boleh dikasih tahu kali. Spill sedikit. Masih lama sih, karena 2 hari yang lalu baru selesai syuting film horor. Wih, keren nih. Judulnya Pemukiman Setan. Pemukiman Setan. Ya, nanti mungkin di acara Indonesia Comic Con berikutnya lah kita akan promo mungkin. Oke, keren-keren. Ditunggu ya Kak ya. Oke, kalau untuk Mas Asisi gimana Mas? Pandangannya untuk gimana secara langkah-langkah strategis untuk menumbuhkan ekosistem budaya pop di Indonesia sebagai sumbangan ke dunia? Sebenarnya itu kan berangkat dari penggalian kita, penggalian budaya. Penggalian budaya itu ada ke dalam, ada keluar. Tetap ya, ke dalam berarti kita mengeksplorasi lagi kebudayaan kita, kekayaan kita seperti apa. Oke, mantap ini. Oke, aku ulangi lagi ya. Sebenarnya memang ada 2 penggalian keluar sama penggalian ke dalam. Penggalian ke dalam itu adalah mengeksplorasi budaya kita dan kekayaan kita. Itu seperti apa sih? Sejauh apa yang kita punya? Dan penggalian keluar artinya minat pasar di dunia itu seperti apa? Sehingga kita bisa bermain sesuai dengan keinginan market yang ada di sana. Tetapi jujur, saya mau sharing sedikit tentang pengalaman menggali sejarah. Saya sebenarnya kaget juga menggali sejarah dan budaya di Nusantara. Ada hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ternyata kita punya penunggang naga. Ternyata kita punya naga-naga di Nusantara yang unik-unik. Ternyata kita punya makhluk-makhluk fantasi yang dipahat di candi-candi dengan bentuk yang saya sendiri nggak paham. Itu bagaimana telinganya bisa sefantasi itu, ekornya seperti itu, yang menyemburkan api. Ini kan nggak terekspos selama ini. Yang kita tahu kan bahwa sejarah hanya isinya kesatria pakai pedang, pakai keris, berperang seperti itu kan. Tapi ternyata dari segi fantasi kita banyak sekali, terlalu banyak malah. Saya belum sempat menggali semuanya. Nah ini kan membutuhkan anak-anak muda yang akhirnya bisa menggali itu, menuangkannya ke dalam komik, ke dalam film, ke dalam novel.
ke dalam berbagai format yang disukai media pada masa ini. Nah, kalau itu bisa bersambut dengan keinginan pasar di dunia, ya pasti nyambung. Kita bisa bermain lebih di sana. Itu sih kalau. Jadi sekali lagi kalau dari aku tetap kuasai keinginan pasar, tapi jangan lupa idealis kita. Tetap kita beri sentuhan yang merupakan jati diri kita. Itu nggak boleh lupa. Gitu sih. Itu aja. Tepuk tangan dong. Keren banget. Oke, kalau untuk Kak Ici gimana? Aduh, kalau misalkan dari aku sendiri mungkin emang udah terbilangkan ya. Jadi emang dari segi pelaku dan yang memang apa ya, yang pegiat dan juga orang-orang lain yang penikmatnya saja pun juga harus punya kerjasama. Biar kita punya satu visi misi yang sama gitu kan, biar untuk memajukan pop culture ini bisa step out keluar gitu, nggak di sini-sini aja, dan bisa mengenalkan keluar dan I guess sebenarnya mau dirangkum sih mas. Sudah dirangkum oleh dua kakak-kakak yang hebat ini, dan yes, keep creating sih, keep creating and being kreatif juga, dan nggak kehilangan jati diri itu sangat penting. Oke, kalau pandangan Kakak Miam gimana? Nah, kalau kembali lagi ke budaya, saya juga suka budaya, dan sebelum saya menyukai budaya Jepang, saya suka budaya Indonesia, saya suka karakter-karakter Nusantara, ada Gatot Kaca, ada Kadita, dan dengan berkembangnya zaman, ada game-game yang membuat karakter legend dari Indonesia. Jadi ada Kadita, ada Gatot Kaca, dan kita bisa mengcosplaykan itu, dan game itu kan dipakai tidak di Indonesia saja. Secara tidak langsung, kita sudah memperkenalkan budaya kita atau tokoh legend yang ada di Indonesia ke luar Indonesia. Selain itu, kita juga harus tetap bekerja sama antara cosplayer, mungkin penikmat dari event semuanya, karena ya balik lagi untuk menjadi perkembangannya sampai ke dunia harus ada kerjasama. Selain itu nggak cuma untuk perkembangan pop culture di Indonesia atau dunia sih, dengan adanya cosplay, dengan adanya kreator dan sebagainya, ekonomi juga menurut saya semakin berkembang, dan sosial media juga semakin berkembang yang membantu perkembangan ini menjadi lebih mantap lah untuk kedepannya. Keren. Oke, kalau pandangannya Ibu dosen dulu gimana? Oke. Ya, kalau dari saya sih paling pesan utamanya please semuanya kita keep industri kreatif kita positif gitu ya. Karena industri itu bakal nggak bisa berkembang kalau terlalu banyak negativitas gitu. Jadi kayak terlalu negatif kompetitifnya gitu loh, segala macam itu pasti bakalan kita lama-lama jadi nggak nyaman kayak gitu. Jadi ya ibaratnya bahasa bulenya gatekeeping gitu ya. Ih, apa sih gitu, kayak jadi ketikuk gitu apa gitu, kayak eksklusif gitu. Aku nggak suka sih dengan prinsip eksklusif gitu ya, karena apa sih gitu, buat saya itu cuma seorang cosplayer yang kelamaan cosplay aja gitu. Saya terlalu lama series cosplay 13 tahun kelamaan gitu kan. Itu aja sih menurut saya, yang lebih hebat juga banyak gitu. Mungkin kalian punya banyak ide kreatif segala macam, jadi mau baru, mau lama, mau industri kreatif besar, kecil gitu. Dan dari komunitas itu juga, saya kan awalnya dari komunitas zombie ya. Itu saya dikenal dari komunitas zombie segala macam. Di situ saya bisa masuk ke industri film gitu. Jadi sky is the limit gitu lah. Kalian bermimpi aja, kalian berkarya, tunjukin karya kalian lewat sosial media, kalian kolaboratif. Kita nggak akan tahu tiba-tiba karya kita dilihat orang terus kita bisa sampai mana batasnya gitu. Oke, jadi yang penting keep positif aja, jangan negatif, biar kalau orang ketemu kita auranya manis kayak Kamea, Michi dan sebagainya. Kan orang-orangnya tuh kayak bahagia gitu, walaupun hidup kadang bisa menderita ya, tapi tetap kita berusaha positif gitu sih. Jadi kalau positif outcome pasti kita kayak kolaborasi sama orang lebih nyaman gitu sih. Jadi dengan banyak kolaborasi kita karya Indonesia pasti makin keren lagi gitu. Jadi industri juga kan, maksudnya brand-brand saling kolaborasi apa dengan apa gitu kan. Jadi sama, apalagi kreatif harus kayak gitu. Thank you. Jadi down to earth gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, itu segmen keren dari orang-orang hebat ini. Dan sekali lagi saya berterima kasih untuk kesediaannya berbagi pengalaman, merefleksikan insight yang ditemukan ketika bergelut dan berkutat dengan industri kreatif budaya pop. Nah, kita bisa melihat betapa pentingnya kreativitas sebagai roda gila dalam industri dan ekosistem budaya pop yang diharapkan bisa menjadi sumbangan bagi perkembangan budaya dunia dari Indonesia untuk Asia bahkan dunia. Nah, ucapan terima kasih juga untuk toko buku dan komik Periplus dan penerbit komik Kodansa
yang sudah menghadirkan kami di panggung pada hari ini. Menjadi suatu kebanggaan dan pengalaman luar biasa pada sore hari ini bagi saya pribadi dan tentunya bagi teman-teman semua yang hadir di tempat ini. Nah, mungkin itu aja sih talk show kita hari ini. Kayak cepet banget ya kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol gini ya. Kayak cuman beberapa pertanyaan ternyata kita sudah makan waktu kurang lebih 45 menit. Iya, cepet banget ya. Nah, terakhir boleh nggak kasih satu kata untuk teman-teman yang baru mau memulai budaya pop di Indonesia? Satu kata aja, mulai dari Kak Krisli sampai ke Kak Arlin. Harus satu kata banget nih. Oh iya udah, satu kalimat deh. Oh iya, saya. Mungkin kalau dari saya sih keep creating aja. Terus berkreasi lah bahasa Indonesia. Terus berkarya. Berkreasi dan berkarya. Oke, thank you. Kalau Kak Asisi? Hampir sama, keep explore, terus mengeksplorasi budaya kita sendiri. Itu aja. Keren. Oke, kalau Kak Icik gimana? Keep creating, semangat dan jangan pernah takut salah. Karena kalau semakin banyak salah, semakin banyak juga kita semua memperbaiki diri kita. Kami? Kreatif, konsisten, pantang menyerah, dan jangan nyaman di posisi aman. Luar biasa. Kalau aku berkarya karena cinta, maka spread the love. Wih, kasih tepuk tangan yang meriah dong. Oke, mungkin ini sudah dari rangkaian pertanyaan-pertanyaan dan kegiatan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada bintang tamu atau gestar kita hari ini. Dan kita kembalikan lagi ke Kak Nugi. Terima kasih Lord Lori Rizky, terima kasih Krisli dari Karavan Studio, Mas Asih dari Channel, Kak Yadaichi, Kak Kameam, dan Kak Erlin dari Binus. Baik, terima kasih teman-teman dari di sini. Sekarang kita akan memberikan kenang-kenangan kepada para narasumber yang punya sangat inspiratif. Saya panggil untuk maju ke panggung Mas Febri, Head of Periplus.com, online book for comic and magazines. Kenang-kenangan untuk Mas Krisli, terima kasih untuk supportnya Mas Krisli dari Karavan Studio. Yang kedua untuk Mas Asisi, jauh dari Malang dari Asisi Channel. Terima kasih Mas Asisi. Yang ketiga untuk Kak Ici. Wah, spesial buat Kak Ici. Terima kasih Kak Ici. Kemudian untuk Kak Kameam. Jangan ditembak ya Kak ya. Oh, ditembak. Yang terakhir untuk Kak Erlin. Yang terakhir untuk Lord Lodi Pendragon dari Harry Potter. Saya dapat juga ya? Iya dapat dong. Dan foto bersama bisa dibantu teman-teman panitia. Mas Febri foto bersama dengan para narasumber. Bagi teman-teman juga yang ingin berfoto bersama, nanti ada waktu di dekat stage untuk foto bersama. Terima kasih untuk supportnya. Bagi teman-teman yang hendak mampir di booth Periplus, toko buku dan toko komik, kami tunggu. Ada kupon belanja dan beragam hadiah menarik yang bisa kamu bawa saat ini juga. Ada kupon dan ada hadiah menarik. Terima kasih untuk Periplus.com untuk supportnya. Trusted, no limit cashback, no hidden cost. Toko buku online khusus untuk buku-buku berbahasa Inggris dan komik berbahasa Inggris. Terima kasih. Akhir kata, salam inovasi dan salam kreativitas. Sebarkan cinta, kata Kevin. Terima kasih.